Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali berjumpa dengan channel Pankras. Saat ini kita bersama-sama untuk melihat bagaimana cara yang saya lakukan ketika kita akan menyemai biji adenium. Untuk biji adenium bentuknya seperti ini. Ini bentuk bijinya. Sebenarnya ini fungsinya untuk menyebarkan. Ini jika kena angin akan terbang, sehingga penyebaran biji ini akan menyesuaikan arah angin. Biji yang akan kita semai adalah ininya, bijinya. Nah, kalau di atas yang kayak payungnya ini adalah sebenarnya untuk memudahkan biji supaya menyebar ke banyak tempat ya, melalui perantara hembusan angin. Nah, kita ambil bijinya seperti ini. Ambil. Satu ini banyak sekali ya teman-teman ya. Ini bisa sampai ratusan biji. Ini ketika kita akan panen untuk buah adeniumnya, ini kita ikat pakai karet supaya tidak terbang nantinya ketika sudah kering dan merekah. Kita ambil satu-satu. Kemudian untuk mempercepat proses pertumbuhannya atau proses perakarannya, saya menggunakan larutan yang kita buat sendiri, yang merupakan ekstraksi dari tauge atau kecambah kacang hijau, kemudian ada bawang merah, air kelapa, kemudian lidah buaya yang kita fermentasi. Hasilnya seperti ini contohnya ya, yang saya ambil ya. Tadinya satu jerigen besar, ini saya ambil sedikit aja. Kemudian kita siapkan air 100 ml. Kita campur dengan 10 ml. Lima saja cukup ya. 5. Kita aduk. Ini untuk sementara biji kita rendam selama kurang lebih 30 menit. Kita rendam 30 menit. Ya begitu teman-teman untuk persiapannya sebelum kita menyemai biji adenium ini. Setelah 30 menit kita ambil dan kita tiriskan di atas tisu. Sebelum kita semai di media semai. Ya teman-teman, kita pindahkan biji adenium ya ke dalam media semai. Ini dari pasir ya. Kita menggunakan media semai dengan pasir sungai, bagus juga. Nah sebelumnya ya kita buat alur ini supaya rapi saja. Banyak keuntungan yang bisa kita dapat ketika kita menyemai adenium dari biji ya. Karena nantinya tanaman yang kita dapatkan itu mempunyai batang bawah yang cukup besar,
sehingga akan lebih menarik tampilannya dibandingkan dengan kita memperbanyak tanaman dengan menggunakan model stack. Dalam menyemai biji adenum ini, yang perlu kita perhatikan adalah tingkat kelembabannya. Artinya jangan terlalu kering dan jangan terlalu basah ya. Karena jika terlalu kering itu akan lama proses pertumbuhannya. Atau jika kita medianya terlalu basah, bijinya akan menjadi busuk dan tidak bisa berkecambah. Demikian juga ketika proses penyimpanannya, kita simpan selama beberapa hari di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari, sekaligus kita perhatikan tingkat kelembabannya. Jadi yang penting cukup basah aja lah ya. Jangan sampai terlalu banyak air. Nah, proses peletakan biji ini bebas ya. Boleh berdiri seperti ini ya. Berdiri seperti ini juga nggak apa-apa, tapi saya lebih suka yang posisi horizontal. Kita tanam semuanya, kemudian kita tempatkan di tempat yang kering, tidak terkena matahari, sambil kita jaga tingkat kelembabannya. Untuk biji adenum ini bisa kita simpan selama 1 bulan ya. Untuk yang baiknya itu masa simpannya dari mulai proses pemetikan dari pohon adenium ya, itu bisa kita simpan selama 1 bulan. Lebih dari itu maka daya kecambahnya atau daya tumbuhnya akan semakin rendah. Oke teman-teman semuanya, ini sudah cukup untuk 1 tray semainya. Nanti kita akan lanjutkan ke tray semai yang lain. Ini nggak perlu kita tutup seperti kita taburi. Kalau mau kita taburi atau kita tutup dikit-dikit juga nggak masalah ya. Nggak masalah. Yang penting ketika kita menyemai ini, kondisinya itu adalah lembab namun kering ya. Kita sesuaikan dengan habitat di alamnya. Karena di habitatnya, di alamnya, adenum itu cenderung tumbuh di tempat yang kering. Oke teman-teman, kita simpan dulu dan nanti kita lihat bagaimana perkembangannya.
Oke teman-teman semuanya, ini hari ke-26 setelah tanam dari biji. Tanaman sudah mempunyai daun sejati, jadi saatnya kita pindah tanam ke pot. Di masa ini, perawatan yang harus dilakukan adalah menjaga kondisi media tanam. Pastikan media tanam tidak terlalu basah, dan media tanam bersifat porus. Tempatkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari sekurang-kurangnya 4 jam sehari. Beri pupuk dengan kandungan nitrogen yang tinggi, yaitu pupuk untuk proses pertumbuhan. Ya, begitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya biar saya tambah semangat. Terima kasih, sampai jumpa.